Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Lili di Matematika kelas 8. Bagaimana kabarnya anak-anak Miss semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini Miss akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang luas permukaan prisma. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan prisma, apa unsur-unsur prisma, dan macam-macam prisma itu sendiri. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, 3.7, membedakan dan menentukan luas prisma dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. 4.7, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk tujuan pada pembelajaran kali ini, Miss berharap kalian dapat menentukan luas permukaan prisma. Luasnya berapa? Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan prisma. Bisa jadi luasnya sudah diketahui, kalian ditanya tingginya. Sebelum Miss melanjut ke materi, Miss review ya sekilas tentang pertemuan yang kemarin. Kemarin sudah Miss jelaskan tentang unsur-unsur prisma. Ada berapa unsur-unsur prisma? Iya, ada sisi atau bidang, ada rusuk, dan ada titik sudut. Ada bidang, ada diagonal bidang juga sebenarnya ya. Oke, sisi atau bidang. Nah, kemarin rumusnya apa sisi atau bidang itu? Iya, N ditambah 2. Jika yang Miss tanya itu ada berapa sisi pada prisma segitiga, N ini berarti seginya. Segi berapa? Kalau segitiga berarti N ditambah 2. Berarti kalau segitiga, 3 ditambah 2 itu 5. Kalau rusuk bagaimana? Iya, 3N. 3 dikali N. Kalau segitiga, prisma segitiga berarti 3 dikali 3 itu 9. Kalau titik sudut bagaimana? 2N. Berarti 2 dikali 3 itu 6. Bagaimana kalau Miss tanya sisi pada prisma segi 5? Ada berapa sisinya? Iya, 5 ditambah 2 itu 7. Rusuknya pada prisma segi 5 ada berapa? 3 dikali 5, 15. Titik sudutnya 2 dikali 5 itu 10. Oke, ingat ya? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini, Miss akan membahas luas permukaan prisma. Ini disebut sebagai prisma apa? Iya, prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Oke. Prisma ini akan Miss buka. Jadi jaring-jaring. Kayak apa bentuknya? Ini sisi depan. Miss taruh di sini ya. Terus sisi tegak yang sebelah belakangnya Miss taruh di sebelah kanannya, dan sisi tegak yang sebelah ini Miss taruh di sebelah kirinya. Kemudian sisi atap nih. Atapnya Miss letakkan di sini. Sisi alasnya di sini. Nah, maka inilah terbentuk sebuah jaring-jaring prisma segitiga. Tapi sebenarnya bentuknya ini enggak hanya satu, enggak cuma ini. Bisa jadi segitiganya ada di sebelah sini. Bisa sebelah sini. Jadi macam-macam bentuknya ya. Prisma terdiri dari sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Sisi alas berarti yang ini, nih atas alasnya yang ini sisi atas. Sisi tegak pada sebuah prisma itu selalu berbentuk persegi panjang. Entah itu pada prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6, itu sisi tegaknya selalu berbentuk persegi panjang. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma berarti semuanya ini, jaring-jaring ini, semua sisinya kamu jumlah semua. Berarti ada sisi alas, ditambah sisi atas, ditambah
sisi tegak. Sisi tegaknya ini ada 3. Maka ditambah luas ketiga sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk apa? Iya, persegi panjang. Sama dengan luas alas ditambah luas atap. Kemarin sudah Miss jelaskan kalau pada sisi alas dan sisi atap pada prisma itu ukurannya kongruen atau sama persis. Jadi bisa Miss tulis menjadi 2 dikali luas alas. Kalian kalikan 2 aja. 2 dari mana? Luas alas ditambah luas atas. Kan ukurannya sama. Ditambah luas ketiga sisi tegak. Nah, sisi tegaknya ini tadi berbentuk apa? Iya, persegi panjang. Berarti kamu cari luas ketiga persegi panjang ini. Misal, ini kan lebarnya apa? Ini lebar, ini panjangnya. Nah, panjangnya ini Miss ganti menjadi T. Tapi rumusnya tetap sama, panjang dikali lebar. Oke, berarti pada persegi panjang ini A dikali T. Panjang dikali lebar, lebar dikali panjang, sama aja ya. Ditambah persegi panjang yang kedua, B dikali T. Persegi panjang yang ketiga, C dikali T. Sama dengan 2 dikali luas alas ditambah, ini bisa ditulis menjadi A dikali B dikali C dikali T. Maka didapat sebuah rumus 2 dikali luas alas ditambah, kamu lihat di sini, A ditambah B ditambah C. Ini kan sama aja sisi A, sisi B, dan sisi C milik segitiga. A ditambah B tambah C sama aja dengan keliling. Berarti ditambah keliling segitiga dikali tinggi apa ini? Iya, tinggi prisma. Sehingga dapat kita simpulkan luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ini adalah rumusnya. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini Miss punya sebuah gambar prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Gambar di samping merupakan gambar prisma tegak segitiga siku-siku. Yang ditanyakan luas permukaan prisma tersebut adalah, di sini ada sebuah segitiga, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga ABC, siku-siku di C. Kalau kalian disuruh mencari luas permukaan prisma, berarti kamu masukin ke rumusnya. Rumusnya apa? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga ya. Oke, Miss pindah menjadi sini nih, biar Miss pisah alasnya. Biar kalian gak bingung, Miss berdiriin segitiganya. Nah, luas alas. Alasnya berbentuk segitiga, luas alas segitiga, alas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya apa? Luas segitiga, alas dikali tinggi. Oke, kita masukin 2 dikali luas alas. Alasnya berbentuk segitiga. Rumusnya apa? A kali T per 2. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya berarti muter ditambah semua. A, B, C ditambah semua ya. Dikali tinggi prisma. Nah, kalau kalian ingin mencari sisi miringnya, biar bisa mencari kelilingnya, berarti kalian bisa gunakan rumus Pitagoras. C ini adalah sisi miring. Sisi miring apa rumusnya? Datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Masukin angkanya. Datarnya itu 6 kuadrat ditambah tingginya berapa? Ya, 8 kuadrat. Sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64. M kuadrat sama dengan kalian jumlah berapa? 100. Kuadrat, ingat kuadrat pindah ruas jadi akar. Berarti akar 100 berapa? Iya, 10 cm. Maka didapat di sini adalah 10 cm. Kalian masukkan ke rumusnya. 2 dikali alas dikali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Berarti 6 dikali 8 per 2.
Ditambah, hitung kelilingnya. Keliling segitiganya. 6 ditambah 8 ditambah 10. Dikali tinggi prismanya berapa di sini? Iya, ada 12. Tinggi prismanya itu adalah 12. Sekarang kalian hitung. 2 dikali 6 dikali 8 per 2. Ada yang bisa dicoret nggak? Iya, ada. Oke, 6 sama 2 bisa kalian bagi. 6 dibagi 2 dapat 3. 3 dikali 8 berapa? 24. Ditambah, kalian jumlah nih. 6 ditambah 8 ditambah 10. Berapa? Ya, 24 dikali 12. Kalian hitung 2 dikali 24 itu 48 ditambah 24 dikali 12, 288. Kalian jumlah 48 ditambah 288. Iya, 336 cm. Jadi biar kalian bisa menghitung luas prisma, kalian harus tahu rumus dan keliling alasnya berbentuk apa nih. Kalau segitiga berarti luas segitiganya berapa, kelilingnya berapa, pakai rumusnya. Nah, nih. Jadi kalian harus tahu luas atau rumus dari bangun datar. Bangun datar itu ada segitiga, ada persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Ini adalah rumus-rumusnya. Untuk contoh soal yang nomor 2, sebuah prisma mempunyai alas berbentuk belah ketupat dan panjang diagonal alasnya 16 cm dan 12 cm. Jika diketahui tinggi prismanya itu 8 cm, berapa luas prismanya? Nah, ini alasnya. Alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, diagonalnya AC dan BC. Diagonal pertama, diagonal satunya AC. Misal diagonal satunya itu AC ya. AC sama dengan 16. Berarti kalau yang misalnya itu panjang, AO atau OC berapa? Iya, tinggal kalian dibagi 2. Yaitu 8 cm. Kemudian diagonal yang kedua itu 12. Berarti DB sama dengan 12 cm. Jika yang misalnya itu panjang BO atau OB, berarti iya 6 cm. Nah, luas prisma itu rumusnya apa? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini kalau kalian disuruh mencari luasnya, kalian bisa karena sudah diketahui diagonal 1 dan diagonal 2-nya. Tapi kalau yang ditanya itu kelilingnya, keliling itu kan berarti muter nih, ditambah semua. Tetap mencari sisi-sisinya ini nanti bisa kalian gunakan rumus Pitagoras dari segitiga-segitiga yang sudah diketahui. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sama dengan luas prisma sama dengan 2 dikali luas alas. Alasnya berbentuk belah ketupat. Berarti rumusnya D1 dikali D2 per 2. Ditambah keliling alas. Keliling berarti kan A tambah B, tambah C, tambah D. Ini ya kalian jumlah semuanya nih, muter di jumlah. Dikali tinggi prisma. Kalian cari dulu nih, sisi miringnya berapa? Biar bisa menghitung luas prisma. Di sini Miss ambil BC. Nih, BC sama dengan BC. Lihat segitiganya. BCO. Berarti kan ini sisi miring. Ini sisi apa? Datar, ini sisi tingginya. BC itu sisi miring. Sisi miring sama dengan datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. 8 kuadrat ditambah tingginya berapa? 6 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat, 64 ditambah tingginya 36. Kalian jumlah berapa? 100 kuadrat pindah ruas jadi akar. Berarti akar 100 itu 10. Berarti di sini tuh 10.
Sisi-sisinya ini 10 ya. Ini sama panjang. BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan AB. Berarti sisinya ini 10 cm. Nah, sekarang baru kalian bisa menghitung luas prismanya. 2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2. Berarti 16 dikali 12 per 2. Ditambah, ingat kelilingnya. A ditambah B tambah C tambah D. 1, ini BC ditambah CD tambah AD tambah AB. Berarti bisa juga ditulis menjadi 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10. Dikali tinggi prisma. Tingginya berapa? 8. Maka bisa kalian hitung 2 dikali, nih 16 kan bisa dicoret sama 2. Bisa dibagi kan? 16 dibagi 2, 8. Berarti 8 dikali 12 itu 96. Ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa? 40. 40 dikali tingginya 8. Sama dengan 2 dikali 96 itu 192. Ditambah 4 dikali 8, 320. Berarti ketemunya 512 cm. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah luas permukaan prisma pada gambar di bawah ini. Ini namanya limas persegi panjang. Karena di sini panjangnya 5 cm dan lebarnya 3 cm. Maka ketika kalian disuruh mencari luas prisma, berarti 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, kalau untuk mencari luas alas, ini persegi panjang rumusnya apa? Iya, panjang dikali lebar, sudah ada. Kalau mencari keliling alasnya, keliling alas itu kan berarti muter. PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP. Sudah ada semua kan? Atau bisa kalian gunakan rumusnya, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan 2 dikali luas alas, panjang dikali lebar ditambah kelilingnya. Keliling alas, keliling persegi panjang. 2 dikali panjang ditambah lebar dikali tinggi prisma. Masukin angkanya. 2 dikali panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Iya, 5 dikali 3. Ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dikali tinggi prismanya 7. Sama dengan 2 dikali 5 dikali 3 itu berapa? 15 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3. 5 ditambah 3, 8. 8 dikali 2, 16. Dikali 7. 2 dikali 15, 30. Ditambah 16 dikali 7, 112. Tinggal kalian jumlah. 30 ditambah 112 sama dengan 142 cm. Oke, gampang bukan? Iya. Yang penting kamu tahu rumus mencari luas dan mencari keliling alasnya. Contoh soal yang keempat. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika luas prisma tersebut 360 cm, maka tingginya berapa? Kalau tadi sudah diketahui sisi-sisinya dan tingginya, ditanyakan luas. Kalau sekarang sudah diketahui sisinya dan luasnya, yang ditanyakan tingginya. Nah, perhatikan. Di sini ada segitiga 8 dengan ukuran 8, 15, dan 17. Sudah otomatis pasti yang sisi miring itu yang paling panjang. Maka di sini Miss kasih keterangan 17, 15, 8. Nah, tinggal kalian masukin ke rumusnya. Rumus luas apa? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luasnya berapa? Nah, ini luasnya itu kan 360. Kamu tulis saja di sini, masukin. Sama dengan
2 dikali luas alas. Luas alas. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Berarti alas luasnya apa? Iya, alas dikali tinggi dibagi 2. Ditambah keliling. Keliling berarti muter, ditambah semua. 360 sama dengan 2 dikali alasnya itu 15 dikali 8/2 ditambah kelilingnya muter ditambah semua. 8 ditambah 15 ditambah 17 dikali tingginya. Tingginya itu yang ditanyakan, berarti tetap kalian tulis tinggi prisma. 360 sama dengan 2 dikali, 8 sama 2 bisa kalian bagi kan? Dapat 4. 4 dikali 15 itu 60. Ditambah 8 ditambah 15 ditambah 17. 40 dikali tinggi prisma. 360 sama dengan 2 dikali 60, 120. Ditambah 4 dikali tinggi prisma, 4 TP. 40 tinggi prisma. Nah, kalau 120 ditambah 40 T, ini kan nggak bisa. Tapi kalau 360 sama 120 bisa, maka 120-nya kamu pindah ruas. Nilainya plus, pindah ke sebelah kiri sama dengan jadinya min. Sama dengan 40 tinggi prisma. Berapa hasilnya? 240 sama dengan 40 TP. Maka bisa dicari, ini kan perkalian, pindah ruas jadi apa? Iya, jadi pembagi. Jadi didapat tinggi prisma sama dengan 240 dibagi 40. Nolnya kalian coret, 24 dibagi 4 itu 6 cm. Paham ya? Kalau kalian sudah memahami keempat contoh di atas, silakan kalian soal latihannya ya. Di sini hanya ada 3 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tulis. Kalau sudah, kalian kumpulkan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak penjelasan materi hari ini. Silakan kalian catat materinya dengan lengkap dan kerjakan soal latihannya. Baik, Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.